Yang ketiganya, an-nasab wal hasab. Ya, nasabnya mulia. Kemudian hasabnya, waduh, turunan bangsawan ya, segala macam ya, gini, turunan hebat lah, turunan wali kota, turunan camat ya, turunan apa, hartawan gitu ya, macam-macam. Coba, rasa punya, kalau kita bangga itu bahaya ya. Nih, di dalam darah saya mengalir apa darah Rasulullah. Di dalam darah saya mengalir darah wali Allah. Wah, bahaya ini. Makanya kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah menjadikan nasab-nasab. Iya, itu. Iya, ya itu aja. Kalau kita misalnya ingin ngasih sesuatu kan diukur dengan keilmuan ya. Kalau kita istilahnya ingin menjadi manusia mulia, harus berilmu dan harus berakhlak mulia. Itulah ya, bukan nasab ya. Iya, ini berhubung dengan nasab orang yang macam-macam ya. Orang seluruh kita bukan orang yang tawadhu ya, itu tadi mubah dengan diam itu taat karena menghargai dia ya, menghargai mereka. Itu kan salah satu daripada ajaran ilmu tasawuf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-imana wal islam wa akhrajana bihima min zulmatil syirki wal awham. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan ad-dakhilha 'inda hikam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-baratul kirami wal asyahina wa asyahim ila mental Islam. Kalau ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Wa qala ta'ala aidan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'malun basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Wa qala al-Imam Junaid al-Baghdadi arba fisalin tarfal abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu al-hilmu wat tawadu' was sakha wa husnul khuluq wa hiya kamal iman. Yang terhormat guru kita, pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'adah, yaitu Abah Kiai Haji Ahmad Ghazali. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan para putrinya diberikan kesehatan panjang umur, istiqomah dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, juga diberikan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat juga Kiai Haji Imaduddin Usman yang sangat viral. Mudah-mudahan beliau juga istiqomah dalam pengembangan dakwah Islamiyah, juga diberikan kesehatan panjang umur, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat juga Ibu Ida. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan panjang umur, keselamatan dan keberkahan oleh Allah. Yang terhormat Wakil Wali Kota Tangsel, yaitu Bapak Hedi. Mudah-mudahan beliau juga istilahnya dikuatkan iman Islamnya, diberikan kesehatan panjang umur, selamat dan berkah baik dunia maupun akhirat. Yang terhormat Ketua FSUI Yahya Abdul Rahub Syafi'i, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan panjang umur, istiqomah dalam beribadah, diberikan rezeki yang luas, selamat dan berkah. Yang terhormat
aparat pemerintah yang lain seperti camat atau wakilnya, kemudian Banser juga tak lupa yang senantiasa turut berjuang dalam pengembangan dakwah Islamiyah, dalam hal ini khidmat kepada NU. Yang terhormat para kiai yang lain, asad yang lain, juga kepada khususnya para santri, baik santri laki-laki maupun putri, semoga oleh Allah diberikan juga kesan panjang umur, keterbukaan ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang bermanfaat di masa depannya, juga diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada pembawa acara atas saya diminta untuk bicara. Sebenarnya saya kalau dulunya mah harus yang kedua ya, yang kedua. Karena apa? Ini pertandingan Nasabiah yang viral ya. Jadi temanya apa nih? Nasabiah. Jadilah saya kedua. Ki Imad bicara nasab, saya bicara nasib. Iya. Iya kan? Karena nasab dan nasib itu merupakan dua masalah yang tidak terpisahkan. Ya, atau sudah mulazamah. Kalau dalam ilmu mantik, ilmu logik namanya dilalah iltizamiyah gitu ya. Iya. Tapi istilahnya no problem ya. Yang penting kita ini di sini diberikan apa istilahnya keikhlasan ya, supaya kita ikhlas dalam menghadiri acara ini. Dan alhamdulillah dengan hadirnya kita di majelis ini berarti kita sudah melaksanakan ya perintahan dari Rasul ya, yaitu kita termasuk apa mengerjakan syiar Islam ya. Nah, itu banyak lah, karena di kitab kita banyak ya, cuman nggak saya terangin, waktu sempit ya. Iya. Yang jelas di sini ya, kalam dalam ilmu zikir kita menghadiri acara begini, ini termasuk kalau di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ya, jilid 11 halaman 262 itu ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau terbitannya itu terbitan Maktabah atau Fiqh Mesir. Nah, ini kita ini termasuk zikir badan bil wafa. Artinya kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah dengan mengerahkan segala bentuk seluruh badan kita dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Tadi kan ada istighosah ya, itu termasuk Allah, itu zikir bil badan, zikir badan bil wafa ya. Nah, kalau dalam ilmu tasawufnya namanya termasuknya apa? Asyukru bil arkan ya, asyukru bil arkan. Karena apa? Syukur itu terbagi pada 3 bagian. Sebelum saya menceritakan syukur, kita artinya syukur itu ya. Yaitu asal syukur kalau di dalam kitab Iqadul Himam ya. Karena Imam Ibnu Ajib Al-Hasani ya, di pada halaman 46 bisa dibuka itu ya. Terbitannya Darul Kutub Ilmiah Baitul Banon. Bahwa syukur itu asyukur huwa farul qalbi bil mun'imi bi ajli ni'mati wa yata'adda dzalika bil jawari wa tanbasitu bil awamir wa tanfakku aniz zawajir. Artinya kita gembira hati kita ya, bisa melaksanakan tadi zikir badan bil wafa, istighosah dan yang lainnya. Dan apa? Semuanya itu tidak lain kita menyatakan syukur kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat ya, nikmat panjang umur, nikmat ketaatan dalam beribadah sekarang dan yang lainnya. Nah, kemudian rasa gembira itu merambat ke dalam tubuh kita sehingga kita istilahnya secara tidak langsung kita menyadari bahwa kita ini harus melaksanakan perintah Allah ya, itu. Karena ini termasuk istighosah ini merupakan salah satu daripada ajaran al-salat wal jamaah ya. Istighosah, tahlilan ya, hormat bendera itu ya, cium tangan kepada orang tua, apalagi itu
yang lain-lainnya ya. Semuanya itu ajaran al-sunnah dan tidak haram ya. Nah, itu di kitab bisa dilihat di kitab di Qur'annya, zalika wa ma yajru syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan kepada syiar Allah, maka dalam hatinya terdapat ketakwaan hati. Ya kalau ditafsirin mah bingung ya. Makanya Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tafsirnya Adul Mansur, kitab Al-Masur, cuman menggunakan pendekatan hadis approach ya untuk sebagai penjelasan masalahnya. Di situ Imam As-Sayuti mengungkapkan suatu hadis yang berbunyi wa akhraja Ibnu Abi Syaibah ya an su'ila an sa'idullah faqala hurmatullah wa tinabu suhtillah wa tiba'u ta'atihi fadzalika syairullah. Artinya syiar Allah itu asal Islam adalah apa-apa yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan tadi ada pembacaan la ilaha illallah ya, salawat Nabi segala macam. Dan sudah barang tentu itu banyak dalil-dalilnya di Al-Qur'an dan hadis, juga terutama di kitab-kitab ilmu tauhid dan ilmu tasawuf banyak itu ya. Cuman bisa enggak uraikan, terlalu panjang. Kemudian jauh dari murka Allah, kan jauh dari murka Allah ya. Semuanya mengandung ketaatan kepada Allah. Dan kita dengan melaksanakan begini kita berarti ikut kepada perintah Allah dan menjadi larangan Allah, dan itulah syiar Allah ya. Itu namanya istilahnya kita juga tadi bersyukur ya. Karena tadi syukur itu terbagi pada tiga bagian. Satu zikrul asyukur lisan atau zikrul lisan, asyukur lisan atau asyukur bil lisan. Artinya kita berterima kasih kepada Allah ya atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kita menyebutkan tadi nikmat Allah. Alhamdulillah saya diberikan oleh nikmat oleh Allah ya kesehatan panjang umur sehingga saya ini bisa menghadiri acara ini gitu ya. Dan alhamdulillah saya dengan ini bisa bersilaturahmi ya semuanya. Bisa bersilaturahmi dan segala macam lah. Atas saya alhamdulillah anak saya bisa bersantai di sini ya, mudah-mudahan punya manfaat gitu ya. Itu teman asul bil lisan. Itu ada lah, dalilnya adalah ya. Ada semuanya. Wa amma bi ni'matil rabbika hadis bisa di ini ya. Bisa dilihat lah yang bisa singkat aja ya, enggak usah di panjang-panjangin. Keduanya asyukur bil arkan. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara mengerahkan segala bentuk badan kita untuk bisa ikut serta menghadiri jalannya acara ini ya. Terakhir, seperti kita juga cinta tahlilan, cinta maulid Nabi ya, cium tangan sama orang tua ya supaya mendapat keberkahan. Cinta kuburan juga. Kuburan, kan saya ini masuk sarkom ya, ada kuburan juga ya. Cuman kan menyembah itu masih wasilah supaya kita ini bisa menikmati dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu asyukur bil arkan. Dan itu dari dalilnya juga di surat As-Sabah adalah bisa dicari ya. Ketiga, kemudian dengan asyukur bil arkan ini, wah alhamdulillah ya kita ini semuanya mayoritas kalau bersaudara lah ya, meskipun kita tidak tahu nih asal usul kita ya. Kita tahu kan saling berhubungan, salah satu silsilah ya. Makanya itu pasti ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Sebagaimana itu hadis Nabi itu hadis sahih dari Imam Ibnu Mas'ud. Kalau di Fathul Bari itu hadis nomor 3336 ya, 3336 ya. Itu bisa dilihat di kitab Fathul Bari, ada hadis yang bernama al arwahu junudun mujaddada fama ta'arafa minha ukhtulit wa ma tarakra minha ukhtulit. Artinya kita ini roh-roh kita ya itu bagaikan bala tentara yang bersatu. Apabila kita saling kenal mengenal, maka akan terjadi apa istilahnya
bisa juga apa perdamaian ya, kasih sayang ya, kasih sayang segala macam lah, cinta kepada keluarga, cinta kepada saudara, umumnya cinta kepada umat Islam. Begitulah semuanya ya. Karena kan semua muslim itu bersaudara ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, sebaliknya kalau misalnya tidak saling mengenal, pasti cekcok ya, perselisihan. Makanya kita ini bersyukurlah, mudah-mudahan kita ini semuanya ini diberikan oleh Allah supaya kita bersatu ya, terutama bersatu dalam mengembangkan dakwah Islamiyah ya, cinta kepada ulama-ulama ya. Dan alhamdulillah pula ya, ini dengan kitanya Asbul Arkan ini kita tahu sekarang yang apa? Yang viral itu masalah nasab ya. Cuman saya bicara nasib ya. Ini nasab, yang itu aja ini ya. Dan apa? Cuman gini, kita bersyukur juga kepada Allah ya. Dulu orang-orang tua kita ya, leluhur kita tidak pernah tuh apa istilahnya mengungkapkan nasab-nasab ya yang menjadi kebangsaan, enggak, itu dilarang. Karena saya yakin leluhur kita termasuk Kali Songo, dia tahu dengan berdiamnya itu ya, itu termasuk ketaatan kepada Allah. Karena kan diam itu kan dalam ilmu tauhid kan mubah ya. Kan Nabi juga kan misalnya manusia biasa, misalnya apa istilahnya makan minum segala itu kan mubah. Tapi kalau diniatkan ibadah hukumnya jadi sunnah, karena segala bentuk perbuatan Nabi itu berputar di sekitar wajib dan sunnah. Makanya dulu leluhur kita diamlah, gak mengungkaplah turun-turunan mulia segala macam, enggak lah. Dan dalam rangka apa? Menjaga jangan sampai terjadi musibah atau bencana nasab gitu. Iya. Makanya alhamdulillah lahirlah berbagai macam ulama-ulama ya, ilmuwan muslim di kalangan leluhur kita ya, banyak ya, semuanya banyak. Ada jadi wakil presiden, ada pimpin pesantren segala macam ya. Ya siapa tahu juga wakil apa wali kota aja. Wah, turun orang hebat ya. Cuman kita nggak tahu aja ya. Tuh, ternyata begitu. Masih satu sisi lah sama ibu saya. Iya, ibu saya kan abahnya orang Rengkong asli. Rengkong asli itu cucu Ki Azhari Rengkong. Nah, Ki Azhari Rengkong itu turunan ke-7 Arya Wangsaka, turunan ke-11 Arya Wangsa, turunan ke-7 Arya Wangsakara gitu ya. Cuman kan kalau kita ngomong merasa bula malu ya, khawatirnya jadi bencana. Ntar lu kalau mau jadi orang, nih minum air gua nih supaya berkah jadi orang gitu ya. Gitu ya. Terus manipiro ntarnya ya. Janganlah. Maka leluhur kita itu menyembunyikan nasab-nasabnya ya, sehingga supaya anak leluhurnya itu cinta ilmu, mau pesantren, mau ngaji, mau menjadi orang-orang yang cinta ilmu, cinta akhlak mulia. Karena kalau ada tuh ya bencana nasab ya, karena bencana nasab itu diterangkan di dalam kitab Ad-Durrul Farid ya, Saras Johar Tauhid ya, itu di halaman 528 itu yang menjelaskan tentang bait ini, hal 135 ya, kal uzbi itu wal jelas. Nah ini ada 7 perkara yang bisa menyebabkan takabur seseorang, di mana takabur itu merupakan salah satu bencana nasab ya, bencana nasab tuh ya. Pertama apa itu? Al ilmu ya, satu al ilmu, keduanya apa? Al amal wal ibadah ya, keduanya. Ketiganya an nasab wal hasab, keempatnya al jamal, kelimanya al mal, keenamnya al quwwatu wasyiddatul batshi, itu tujuhnya al atba, al ansor, al awan ya, terus al talamizah dan sebagainya ya. Nah ini apa perlu disebutkan? Perlu ya, boleh ya. Nah, kan al-mal kan masuk jauh-jauh itu ya. Ya, jadi gini, udah yang ketimbang kita tadi udah ilmu dulu ya, perdalam ya. Udah ilmu perdalam, kita amalkan ilmu semampu kita kemudian berakhlak mulia ya. Karena kalau nggak begitu tadi bencana nasab nih, tadi al ilmu. Tapi ya ilmu
Sudah kita belajar untuk pesantren ya, tapi kalau kita nggak ada rem tadi ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, hancur ini. Makanya itu ada 3 unsur ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pelajari, harus kita kuasai. 1 ilmu fikih, 2 ilmu tauhid, 3 ilmu tasawuf. Itu diterangkan di dalam kitab Kifatul Aqya ya. Itu aku terangkan itu karena Syekh Bakri Al-Makki ya, ada tuh. Ada situ, wa ta'allaman ilman yusahi ta'atan wa aqidatan wa buzatil qalba uskula ya. Hadis salasu fardu ainin fa'rifan wa ma biha najatun wa tila. Surah ya, kepanjangan ya. Udah ilmu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya rem ya. Nih gua nih, dulu di pesantren gua paling jago. Alfiyah ditalar yang 1002 bab ya. Kalau di Pandar Gedang tuh 1003 ditambahkan wau kepada iya, karena di dalam kitab Alfiyah nggak ada menurut kedua kepada iya. Setalar semuanya dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu Alfiyah bersebaksu saya talar itu semua pokoknya. Nah ini kalau kita nggak punya rem, kita memandang orang lain rendah ya. Misalnya nih, atau apalagi situ malah nggak pernah pesantren ya, itu mah nggak dianggap ya. Ini bahaya, ini takabur sujud ya. Ali sodako, Ali nggak tidur malam ya segala macam ya. Pokoknya wah amalnya banyak lah, ibadahnya banyak, sehingga memandang orang lain lah itu. Nah, ini bahaya. Itu bisa takabur ya, iya bisa takabur ya. Misalnya lagi, gua punya nasib pula, gua makanya gini-gini, atau siapa dulu dong turunannya gitu ya. Nah ini bahaya ya. Iya, bahaya itu ya. Yang ketiganya an-nasab wal hasab ya. Nasabnya mulia, kemudian hasabnya waduh turunan bangsawan ya, segala macam ya, gini-gini, turunan orang hebat lah, turunan wali kota turunan camat ya, turunan apa misalnya hartawan gitu ya, macam-macam. Coba nasabnya, kalau kita bangga itu bahaya ya. Nih di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah. Di dalam darah saya mengalir darah wali songo. Wah, bahaya ini. Kalau saya mah mendingan gini, di dalam darah saya mengalir bukek siansu kuasin Leo, pendekar super sakti. Gitu beres ya. Kalau ngomong gitu, waduh bahaya itu ya. Bahaya. Iya, makanya kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah menjadikan nasab-nasab. Iya, itu. Iya, ya gitulah ya. Kalau kita misalnya ingin mengasih sesuatu kan diukur dengan keilmuan ya. Kalau kita istilahnya ingin menjadi manusia mulia, harus berilmu dan harus berakhlak mulia. Itulah ya, bukan nasab ya. Iya, ini berhubung ilmu nasab orang ini macam-macam ya. Orang leluhur kita bukan orang yang tawadu ya, yang tadi mubah dengan diam itu taat karena menghargai dia ya, menghargai mereka. Itu kan salah satu daripada ajaran ilmu tasawuf itu, dan juga bahkan ajaran ilmu tauhid itu ya. Iya. Terus tadi sampai mana tadi? Iya, sampai mana tadi? Lupa tuh. An-nasab. Nah, ya kalau misal tadi misalnya kita apa tadi tuh kita nasab mulia, kemudian ininya, nah, itu kan bahaya. Justru kalau kita ingin menjadi mukmin yang sejati, tadi harus berilmu dan berakhlak ya. Sebagaimana diterangkan ya di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim An-Naisaburi pada jilid 1 halaman 147 terbitan Darul Fikr Beirut Lebanon tuh ya. Ada hadis yang berbunyi apa tuh? Karamul mukmin dinuhu wa muru'atu atuhu wa sabuhu. Artinya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada agama yang kuat. Agama kuat juga bukan agama yang kalau belajar kopas ya, bukan kopas ya, belajar langsung ke pesantren Asarah misalnya ya, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf dan sebagainya ya. Karena ketiga ilmu tersebut dan yang lainnya itu hasil pengkajian daripada Al-Quran dan hadis ya.
Sudah kan masih bahan akan hadis. Kemudian dijabarkan oleh ulama dalam bentuk apa sains, yaitu tadi ya kitab-kitab yang lain ya semuanya, kitab tasawuf, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu balaghah dan segala macam ya. Itu namanya applied science, ilmu terapan atau kalau ilmu instan ya, ilmu instan. Nah, kalau sudah menguasai ilmu tersebut ya, wa mulu'atuhu akal dan kebesaran jiwanya terletak pada wawasan berpikir yang luas dan bijaksana ya. Karena kan dengan ilmu itu kita segala sesuatu diukur dengan ilmu. Jangan sampai kita jatuh ya, jangan sampai kita menilai sesuatu salah dan bahkan bertentangan ilmu. Nah, salah ya. Jadi kalau kita menjadi seorang mukmin yang baik itu tadi ya, yang sejati berilmu, kemudian dengan keilmuan itu kita mempunyai atau berpandangan dengan suatu pandang yang luas dan bijaksana gitu ya. Wahasabuhu hulukuhu, dan kebangsawannya itu terletak pada akhlaknya yang mulia tuh ya. Banyaklah kita akhlak mulia, banyak banget ya. Quran, hadis tuh banyak enggak? Banyak. Cuman akhlak mulia itu jabarin lagi. Cuman saya tanya satu-satu ya. Kebanyakan ya. Itu kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada jilid 3 halaman 69 terbitannya Darul Fikr Baitul Lebanon ya. Itu ciri akhlak mulia menurut Imam Yusuf bin Asbat itu ada 10. 1 Khilatul Hilaf, kedua husnul insaf, ketiga tarku talabul asarot, keempatnya tahsinuma yabuna sayiat, kelimanya itibasul ma'zirah, keenamnya istibal adza, ketujuh arujul jilmat ala nafsi, kedelapannya at-tafarrudu bi ma'rifati uyubi duna ugorihi, kesembilannya talakul wasil sogir, ke-10nya lutful kalami liman duna waliman pau. Yang satu aja, yang terakhir. Jadi kita sebagai mukmin ya, tadi kita harus berakhlak mulia untuk mencapai suatu kemuliaan di sisi Allah, yaitu lutful kalami liman duna waliman pau. Jadi kita dalam berkata harus sopan santun ya, bertutur yang lembut ya, meskipun kita nasab mulia, udahlah kita mah turunan petani lah gitu ya. Ya, jangan misal waduh ini di dalam diri saya mengalir turunan Rasulullah, di dalam diri saya turunan Wali Songo. Ya, bahaya ya. Jangan ya. Kemudian kita beradaptasi baik di lingkungan pesantren, di masyarakat maupun yang lain, jangan sampai menyakiti ya, sampai menyakiti. Sebaliknya orang yang tutur katanya kasar ya, bahkan menghina, apalagi menghina kiai, waduh bahaya ya. Siapa benar orangnya ya? Kalau menghina kiai, ulama, menghina para wali, itu sama dengan minum racun gitu ya, racun yang mematikan. Itu bisa dilihat kita pas ada ya, bukan doktrin tapi itu langsung pesan daripada wali kutub ya, pesan daripada itu. Sebaliknya kalau orang misalnya tadi berkata kasar ya, kasar segala macam, misalnya kiai apa itu cucurut ini bahaya nih, aduh yang saya itu bahaya lah ya, dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berbuat begitu ya. Ini mah cuma itibar ya, itibar. Kemudian kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sehingga kita merasa diri kita lebih pintar ya, lebih mulia, lebih hebat. Sedangkan kalau kita merasa diri kita lebih pintar, menganggap lebih baik daripada orang lain, meskipun yang berkatanya itu seorang ulama besar ya, tetap itu dalam ilmu tasawuf itu masih dalam apa istilahnya tuh bodoh original ya, bodoh original tuh ya. Iya, bodoh original ya, karena dia tidak paham ya isinya tasawuf ya. Itu apalagi tadi, nah tadi udah ya. Kemudian khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. 3 ya tempatnya. Kalau udah waktunya ditepak aja ya. Ditepak ya, udah. Yang kedua al-jamal. Misalnya kalau perempuan cantik, lelaki ganteng ya, jangan pede ya. Jangan pede itu takabur ya. Iya, belum tentu laku ya. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini ya, baik itu semuanya pergerakannya, termasuk ilmu-ilmu sejarah semuanya,
termasuk ilmu DNA ya, ilmu nasab, ilmu DNA itu semuanya ilmunya Allah ya, ilmunya Allah. Bahkan Allah itu tahu tentang ilmu tersebut sejak diajari sebelum diciptakan makhluk, semuanya tahu dengan semua baik ilmu sains maupun ilmu agama ya, termasuk tadi ilmu nasab, semua ilmunya Allah. Namun yang namanya ilmu itu tidak 100% kebenarannya, karena itu hal yang mungkin. Kalau misalnya kita meyakini hal yang mungkin atau yang pasti, kemudian dipastikan atau dimustahilkan, kalau dalam ilmu tauhid itu termasuk pelaku sumber kekufuran ya. Udah ada sebutnya nanti lah. Yang limanya al-malu, dia punya harta banyak, kedudukannya tinggi, kalau merasa lebih hebat segala macam, itu akan akan bahaya ya. Demikianlah dengan singkat ini, saya mohon maaf nggak bisa melanjutkan karena waktu terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya tadi uraikan ya bisa bermanfaat. Kalau seandainya tidak setuju, tinggal saya tuh mohon maaf dan nanti saya diprotes lah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.